Abi Hurairah wa Inna a'malal ibadi tu'radu yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Inna a'malal ibadi, dikatakan sesungguhnya amal-amalnya hamba, amal-amalnya kita setiap hari, salat kita, puasa kita, zikir kita, bacaan Quran kita, itu tu'radu yaumal itsnaini wa yaumal khamis, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Jadi setiap hari Senin dan hari Kamis amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa si fulan ibadahnya, salatnya, bacaan Qur'annya, zikirnya setiap Senin dan setiap hari Kamis. Maka falyastahyi abdun ayyu'rada ala man an'ama alaihi min amalihi ma nahahu anhu. Maka seyogyanya kita malu setiap hari Senin dan Kamis ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, ketika malaikat sedang melaporkan amal kita kepada Allah, yang dilaporkan adalah amal-amal yang tidak baik, yang dilaporkan adalah maksiat, yang dilaporkan setiap Senin dan Kamis adalah pelanggaran kepada Allah. Falyastahi abdun, sehingga berusahalah bagaimana setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu bukan amal Senin dan Kamis saja, tetapi misal Senin, Selasa, Rebo, amal dari Selasa, Rebo baru dilaporkan di hari Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad itu dilaporkan di hari Senin. Jadi ada rangkuman laporan amal seorang hamba setiap seminggu itu dilaporkan 2 kali, Senin dan Kamis. Ada juga laporan setiap hari. Ini laporan seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Ada laporan setiap hari. Jadi katakan rufi'ah amalul lail qablan nahar. Rufi'ah amalul lail qablan nahar. Amalnya malam, amalnya kita di malam hari itu dilaporkan amalul lail qablan nahar. Amalnya kita di waktu malam itu dilaporkan kepada Allah qablan nahar, sebelum terbitnya fajar, sebelum datangnya siang. Itu amal kita semalam sudah dilaporkan kepada Allah. Jadi mulai maghrib kemarin sampai subuh itu amal kita sudah dilaporkan kepada Allah. Nah, dari subuh sampai maghrib nanti itu dilaporkan kepada Allah, dikatakan wa rufi'an nahar qabla al-lail, dan amal siang itu dilaporkan sebelum datangnya malam. Jadi dari subuh, amal dari subuh sampai maghrib itu sudah dilaporkan sebelum maghrib. Dari maghrib ke subuh itu sudah dilaporkan sebelum subuh. Itu amal setiap hari, setiap siang dan malam. Ada seminggu 2 kali, setiap Senin dan Kamis. Ada juga laporan setiap minggu, laporan mingguan. Summa tu'radu a'malul jum'ah kullatsnaini wa khamis. Jadi Senin dan Kamis ini laporan mingguan. Jadi seminggu itu dilaporkan 2 kali, Senin dan Kamis. Adapun harian itu setiap sehari dan semalam. Amal malam dilaporkan sebelum datangnya hari, amal sehari dilaporkan sebelum datangnya waktu malam. Lalu kemudian a'malus sanah fi Sya'ban, ada laporan tahunan
bahwa si fulan telah beramal beribadah selama 1 tahun, dilaporkan fi Sya'ban, setiap bulan Sya'ban. Itu laporan tahunan. Maka ada rekapan. Jadi Senin dan Kamis itu adalah laporan rekapan selama seminggu 2 kali, karena ada laporan setiap hari. Juga ada rekapan tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Walikulli ardin hikmah. Kenapa ada laporan setiap hari? Kenapa ada setiap minggu? Kenapa ada setiap tahun? Likulli ardin hikmah ista'thara bihallah. Karena setiap amal itu dilaporkan, baik itu setiap hari, setiap malam, mingguan, tahunan, itu hikmah. Ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap kita amal kita dilaporkan kepada Allah, tergugah dan semangat kita di dalam ibadah bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu'rad fil yaum tafsil, thumma fil jum'ah jumlah. Setiap hari itu tafsil, thumma fil jum'ah jumlah. Rekapannya seminggu, setiap hari Senin dan hari Kamis. Inna a'mala bani Adam. Nah, ini kita diajarkan bagaimana kita membuat laporan-laporan, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ada evaluasi. Artinya baik evaluasi setiap hari atau setiap minggu atau setiap tahun. Jadi mestinya kita punya evaluasi. Dari hadis tu'radu yaumal itsnaini wa yaumal khamis, Allah mengajarkan kita bahwa evaluasilah setiap amal kita, setiap kegiatan kita, setiap apa yang menjadi kewajiban dan jadwal. Misal ada di pesantren jadwal, adakan evaluasi. Nah, evaluasi itu hikmahnya apa? Untuk memperbaiki yang tidak baik, ya. Lalu kemudian nanti saya buat checklist pesantren. Ini untuk apa? Untuk mengevaluasi setiap hari. Checklist kebersihan, checklist apa sudah sampahnya sudah dibuang, halaman sudah dibersihkan, lalu kemudian tempat wudhu, kamar mandi apa sudah bersih, kamar-kamar apa sudah bersih, checklist. Nah, itu namanya evaluasi setiap hari. Lalu kemudian nanti ada setiap minggu lomba kebersihan kamar. Nah, itu namanya evaluasi setiap minggu. Lalu checklist, misal kelas meja dempar hari tertata dengan baik, checklist tertata dengan baik. Apa setiap kelas tidak ada sampah, checklist. Apakah kursi dan meja guru tertata dengan baik, tak sabak ada, checklist. Ya. Haripun padi nang Alfamaret, Indomaret, namun masuk ke toilet itu ada checklist, beda checklist setiap hari, setiap tanggal 1. Terus jadi awasi terus. Nah, pondok ri mestena seperti itu. Ya, pada jianah. Bagian. Hari kita belajar dari apa? Dari hadis tu'radu yaumal itsnain wa yaumal khamis. Ada evaluasi setiap Senin dan setiap Kamis. Setiap hari kebersihan, setiap Jumat ro'an. Selokan air apa sudah dibersihkan, mampet apa tidak. Ada dia. Ya, inna amala bani Adam tu'rad 'ala Allah ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah.
Sesungguhnya amalnya anak cucu Adam tu'radu 'alallahi ta'ala, dilaporkan kepada Allah kapan? Asyiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah, setiap Kamis sore malam Jumat. Asyiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah, setiap Kamis sore malam Jumat. Kamis sore malam Jumat itu waktu di mana amal kita dilaporkan kepada Allah. Ini laporan mingguan, ini laporan lain ya, selain apa? Selain hari Senin, dan laporan setiap hari dan malam. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, maka di waktu itu, yaitu di waktu Kamis sore malam Jumat, Allah tidak akan menerima amalnya orang yang memutus silaturahim dengan famili dan keluarganya. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, artinya di waktu di mana amalnya hamba anak cucu Adam itu dilaporkan kepada Allah, yaitu pada waktu Kamis sore malam Jumat, manakala ada orang yang memutus silaturahim, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Amalnya sah, salatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, zikirnya sah, tapi manakala dia memutus silaturahim di Kamis sore malam Jumat, ketika dilaporkan, Allah tidak akan menerima. Amalnya sah tapi ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Nah, kenapa ada pengkhususan waktu asyiyata kulli khamisin, Kamis sore malam Jumat? Ini batas akhir, ya, batas akhir. Jadi mulai misal batas akhirnya asyiyata kulli khamis, Kamis sore malam Jumat. Kamis sore malam Jumat berarti amal mulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sore. Misal ada orang memutus silaturahim hari Sabtu, ya, maka amalnya itu ditangguhkan. Amal dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu ditangguhkan. Yang dimaksud ditangguhkan, tidak diterima, tidak ditolak, ditangguhkan dulu. Dia bertobat atau tidak, dia menyambung silaturahim atau tidak, sampai asyiyata kulli khamis lailatul jum'ah, sampai Kamis sore malam Jumat. Tadi memutus silaturahim kan hari Sabtu. Amal dari hari Sabtu karena dia memutus silaturahim maka ditangguhkan oleh Allah, tidak diterima, ya juga tidak ditolak, ditunggu sampai Kamis sore malam Jumat. Kalau Kamis sore malam Jumat dia bertobat, dia menyambung lagi silaturahim dengan keluarganya, maka amal dari Sabtu sampai Kamis diterima oleh Allah, ya, diterima oleh Allah. Batasnya di asyiyata kulli khamisin lailatul jum'ah. Kalau sampai Kamis sore, dari Sabtu dia mutus silaturahim sampai Kamis sore malam Jumat dia enggak bertobat, tetap memutus silaturahim, maka amal dari Sabtu sampai Kamis ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masuk lagi hari Jumat, enggak menyambung silaturahim, ditangguhkan. Sabtu, Ahad, Senin ditunggu lagi sampai Kamis sore. Kalau Kamis sorenya lagi dia menyambung silaturahim, maka amalnya diterima oleh Allah. Jadi Kamis sore malam Jumat itu batas akhir bagi orang yang memutus silaturahim, dia bertobat, menyambung atau tetap memutus silaturahim. Jadi memutus silaturahim ini pangkal bagaimana amalnya seorang hamba diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebab dia memutus silaturahim, maka salatnya enggak diterima, bacaan Qur'annya enggak diterima, zikirnya enggak diterima, semua ibadahnya enggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara memutus silaturahim. Jadi penyakitnya satu, qati'u rahimin fala yuqbalu, menyebabkan seluruh ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi muhasabah, mestinya menjadi muhasabah, jangan sampai di batas terakhir, yaitu di Kamis sore malam Jumat, jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada keluarga kita, memutus silaturahim dengan keluarga kita dengan berbuat buruk, bersikap jelek, sehingga seluruh ibadah kita, salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, zikir kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamis sore malam Jumat, fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Ya, rugi hanya karena memutus silaturahim, seluruh ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in raja'a ilal haqq wa taba qabla al-amal ashiyatal khamis. Dikatakan tafaqqudu nafsihi fi tilkal ashiyah liyalqa lailatal jumu'ah ala wajhin hasan. Jadi usahakan malam Jumat tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada suudzon, tidak ada orang yang memutus silaturahim, sehingga seluruh kita di malam Jumat dalam keadaan apa? Ala wajhin hasanin, dalam keadaan baik. Jangan sampai malam Jumat masih ada orang yang bermusuhan, si asokeran, si atu belakang. Ada dia aja maksudnya. Wallahu a'lam.